Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marsala Budiman dengan NIM 233 dan partner saya Rafika Aulia dengan NIM 226. Hari ini kami akan melakukan presentasi tentang pengaruh information usefulness dan kepuasan informasi pada media sosial TikTok terhadap minat berkunjung wisata generasi Z. Pada era digital, perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Media sosial seperti TikTok menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. TikTok yang populer di kalangan generasi Z yang lahir pada tahun 1995 sampai 2012 menawarkan video singkat interaktif sebagai sarana hiburan sekaligus informasi. Platform ini juga efektif untuk berbagai panduan wisata, seperti lokasi, biaya, fasilitas, dan tips unik, sehingga menjadi sumber inspirasi dan rekomendasi bagi calon wisatawan. Dengan jangkauan yang luas dan fitur yang mendukung seperti hashtag, challenge, serta kolaborasi kreator, informasi dapat tersampaikan dengan efisien kepada audiens. Generasi Z merupakan generasi yang rentan terhadap fenomena fear of missing out atau FOMO. Hal ini membuat mereka terdorong untuk mengikuti tren wisata yang viral di TikTok, sehingga meningkatkan minat mereka terhadap destinasi tertentu. Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification untuk menganalisis bagaimana TikTok memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan generasi Z, sekaligus memengaruhi minat berkunjung wisata. Teori ini menjelaskan bagaimana pengguna secara aktif memanfaatkan media untuk mendapatkan kepuasan tertentu, termasuk dalam memperoleh informasi wisata yang berguna dan menarik. Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat wisata generasi Z dan menganalisis pengaruh information usefulness dan kepuasan informasi terhadap minat wisata. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah information usefulness dan kepuasan informasi dari konten media sosial TikTok berpengaruh terhadap minat berkunjung wisata generasi Z, dan bagaimana pengaruh information usefulness dan kepuasan informasi dari konten media sosial TikTok terhadap minat berkunjung wisata generasi Z. Sedangkan batasan masalah pada penelitian ini adalah metode analisis yang digunakan adalah regresi dengan dua variabel independen, yaitu information usefulness dan kepuasan informasi, dan satu variabel dependen, yaitu minat berkunjung wisata. Lalu yang kedua, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada generasi Z yang menggunakan media sosial TikTok. Penelitian ini memiliki dua manfaat. Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur tentang peran media sosial dalam pariwisata melalui pendekatan teori uses and gratification. Dan secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan kepada pelaku usaha dan pengelola wisata untuk memaksimalkan promosi di TikTok. Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification sebagai landasannya. Teori uses and gratification memandang audiens sebagai pengguna aktif yang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh tiga ilmuwan, yaitu Katz, Blumler, dan Gurevitz. Melalui teori ini ditekankan bahwa audiens secara psikologis dan sosial memilih media sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam penelitian ini, teori uses and gratification digunakan untuk menganalisis motivasi generasi Z dalam menggunakan TikTok sebagai sumber hiburan dan informasi yang bermanfaat atau information usefulness untuk memenuhi kebutuhan destinasi wisata. TikTok menjadi relevan karena kontennya dapat membentuk minat dan kepuasan informasi bagi calon wisatawan. Berikut adalah kerangka berpikir pada penelitian ini. Penelitian yang berjudul Pengaruh Information Usefulness dan Kepuasan Informasi dari Konten Media Sosial TikTok terhadap Minat Berkunjung Wisata pada Generasi Z menggunakan teori uses and gratification yang menjelaskan bahwa audiens mempunyai peran aktif dalam memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pada penelitian ini terdapat dua variabel X. X1 yaitu information usefulness yang memiliki dimensi yaitu relevansi konten, kualitas informasi, interaktivitas, aksesibilitas, dan dampak terhadap kepuasan. Lalu X2 yaitu kepuasan informasi yang memiliki dimensi, manfaat informasi, pengalaman visual, dan persepsi kepercayaan. Lalu variabel Y yaitu minat berkunjung wisata generasi Z yang memiliki dimensi awareness, knowledge, liking, preference, and confusion. Selanjutnya ada metode penelitian.
Yang pertama, objek dari penelitian ini adalah generasi Z yang aktif menggunakan media sosial TikTok untuk mencari informasi tentang destinasi wisata. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh information usefulness dan kepuasan informasi dari konten TikTok terhadap minat berkunjung wisata. Yang kedua, jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Kuesioner dirancang dengan skala Likert untuk mengukur penilaian responden terhadap kegunaan informasi, kepuasan informasi, dan minat berkunjung wisata. Metode kuantitatif dipilih untuk mengukur variabel secara objektif dan menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah Gen Z. Dipilih karena keterhubungannya yang tinggi dengan teknologi dan media sosial, serta kecenderungannya untuk mengakses informasi wisata melalui TikTok. Sampel diambil menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling, terdiri dari Gen Z yang aktif menggunakan TikTok dan memiliki pengalaman mengakses konten wisata. Jumlah sampel disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan sampel dalam penelitian kuantitatif, menggunakan rumus Lovin untuk sampel untuk populasi lebih dari 100 orang. Selanjutnya, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada generasi Z yang aktif menggunakan TikTok sebagai sumber informasi destinasi wisata. Kuesioner mencakup pertanyaan tentang kegunaan informasi, kepuasan informasi, dan minat berkunjung wisata. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui Google Form, grup chat, dan media sosial peneliti menggunakan skala Likert. Yang kelima ada sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, dan buku yang dicari secara online. Yang keenam ada teknik analisis data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas, serta pengujian hipotesis. Uji validitas digunakan untuk menentukan keabsahan alat ukur, yaitu pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner dianggap valid jika dapat mengungkapkan variabel yang diukur, menurut Jana dan Herianto pada 2021. Menurut Moin, pada 2023, instrumen valid mampu mengumpulkan data yang tepat dan tingkat validitas menunjukkan sejauh mana data yang diperoleh akurat. Berikut adalah rumus uji validitas. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan konsisten. Menurut Noto Atmojo, pada 2005, reliabilitas mengindikasikan keandalan alat pengukur. Uji ini menilai konsistensi dari hasil pengukuran jika dilakukan berulang kali. Sebelum melakukan uji reliabilitas, harus dilakukan uji validitas untuk memastikan data yang diukur telah valid. Reliabilitas instrumen mencerminkan kemampuan untuk menghasilkan hasil yang sama dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah rumus uji reliabilitas. Uji normalitas adalah langkah penting dalam analisis inferensi statistik untuk menentukan metode statistik yang tepat. Uji ini dapat dilakukan dengan membuat distribusi frekuensi untuk mengevaluasi penyebaran data. Hasil yang akurat sangat bergantung pada kemampuan membaca grafik, dan jika data besar tetapi tidak normal, kesimpulan bisa kurang tepat. Dalam penelitian ini, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov akan digunakan untuk memastikan data memenuhi asumsi normalitas sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Berikut ini adalah langkah-langkah uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel. Regresi berganda melibatkan lebih dari satu variabel independen. Berbeda dengan regresi sederhana, regresi berganda memprediksi variabel tergantung menggunakan beberapa variabel bebas. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan dengan dua variabel independen, yaitu information usefulness dan kepuasan informasi, serta minat berkunjung wisata Gen Z sebagai variabel dependen.
Data dikumpulkan melalui kuesioner untuk mendapatkan persepsi responden terhadap ketiga aspek tersebut. Berikut adalah rumus uji regresi linear berganda. Adalah tabel operasional variabel X1 yaitu kegunaan informasi. Konsep kegunaan informasi dalam konteks media sosial merujuk pada sejauh mana manfaat yang diberikan dari suatu konten atau informasi bagi audiens menurut Buhario pada 2024. Mempunyai 5 dimensi. Yang pertama ada relevansi konten dengan indikator sejauh mana konten yang ditawarkan selaras dengan kebutuhan dan preferensi audiens. Yang kedua, kualitas informasi dengan indikator tingkat ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapan informasi yang diberikan. Yang ketiga, interaktivitas dengan indikator sejauh mana audiens dapat terlibat atau berinteraksi dengan konten dengan mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan memberikan komentar. Yang keempat ada aksesibilitas dengan indikator seberapa mudah audiens mengakses informasi di media sosial. Yang kelima, dampak terhadap keputusan dengan indikator sejauh mana informasi dapat memengaruhi keputusan audiens seperti memilih destinasi wisata yang ditawarkan. Kemudian variabel kedua, kepuasan informasi yaitu X2. Kepuasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah perasaan senang, lega, dan sebagainya. Mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, manfaat informasi dengan indikator sejauh mana informasi yang diterima dianggap bermanfaat bagi audiens. Yang kedua, pengalaman visual dengan indikator sejauh mana audiens sebagai calon wisatawan melihat dan membayangkan lokasi tersebut. Yang ketiga, persepsi kepercayaan dengan indikator tingkat kepercayaan audiens sebagai calon wisatawan terhadap informasi yang disajikan. Variabel ketiga yaitu minat berkunjung wisata sebagai variabel dependent Y. Minat berkunjung wisata adalah dorongan atau keinginan yang muncul dalam diri seseorang untuk mengunjungi suatu destinasi wisata tertentu yang dipengaruhi oleh stimulus dan perasaan positif. Memiliki 5 dimensi. Yang pertama ada awareness dengan indikator tingkat kesadaran audiens terhadap keberadaan merek. Yang kedua ada knowledge dengan indikator tingkat pemahaman audiens mengenai fitur, manfaat, dan keunggulan merek. Yang ketiga ada liking dengan indikator tingkat kepuasan yang dirasakan audiens setelah mengetahui tentang merek. Yang keempat ada preference dengan indikator tingkat kesediaan audiens untuk membandingkan merek dengan alternatif lain berdasarkan kualitas dan harga. Yang terakhir ada conviction dengan indikator tingkat keyakinan audiens terhadap kualitas dan nilai dari merek. Cukup sekian presentasi dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.